Cara install dan penjelasan cara penggunaan software rekening air. Yang harus disiapkan adalah software atau installer software rekening air SRA Stub Setup. Sebelum menonton video tutorial yang ini, seharusnya sudah menonton video tentang cara instalasi MySQL dan MySQL Front. Jika belum tonton tutorial kami tentang instalasi MySQL dan MySQL Front, mungkin ada baiknya ditonton terlebih dahulu di video tutorial kami yang lain pada YouTube channel kami. Untuk menginstal software rekening air, jalankan installer software rekening air. Pilih I accept, next, next, next. Sebaiknya ini dicentang, jadi di desktop komputer kita akan ada shortcut aplikasi software rekening air. Lalu klik next, klik install. Klik centangnya ini bisa dihilangkan ya, atau kalau tidak dihilangkan, ketika kita klik finish dia akan otomatis aplikasi software rekening air dijalankan. Kita hilangkan dulu centangnya lalu klik finish. Ini adalah shortcut aplikasi software rekening air kita. Silakan buka MySQL Front yang sudah kita install sebelumnya. Klik localhost, lalu klik open. Lalu coba kita jalankan aplikasi software rekening air kita. Seperti ini penampakannya. Pada status bar di atas ada tulisan unregister maksimal 150 pelanggan. Jadi untuk perusahaan yang baru mulai dengan jumlah pelanggan masih kurang dari 150, silahkan gunakan software rekening air ini secara gratis. Semua fitur dan fasilitas yang ada di software versi gratis dan software versi berbayar itu sama persis, hanya berbeda pada pembatasan jumlah pelanggan. Kalau yang gratis maksimal 150 pelanggan, sedangkan versi berbayar tidak terbatas, bisa sampai ribuan. Tetapi sampai saat ini untuk pengguna aplikasi SRA yang memiliki pelanggan terbanyak itu sekitar 1.800 pelanggan. Kita coba buka aplikasi MySQL Front kita dan klik tombol refresh. Kalau kita perhatikan, kita memiliki satu tabel PAM-DB, atau itu maksudnya PAM database ya. Sebelum kita jalankan software rekening air atau sebelum kita install, database ini belum ada. Ketika SRA pertama kali dijalankan, maka
database PAM DB ini otomatis akan dibuat atau di-create. Oke, kita ke yang pertama, golongan tarif. Di sini ada golongan tarif, bisa kita edit dengan double klik. Ini B itu bisnis. Coba ini kita rubah jadi R ya, ke rumah tangga. Itu untuk pemakaian 0 sampai 10 meter kubik, tarifnya adalah 3.000. Pemakaian air 20 meter kubik, maksudnya berarti 10 sampai 20 meter kubik itu 3.000, atau ini kita rubah 1.000 ya. Pemakaian yang ke-11 meter kubik sampai 20 meter kubik kita ganti 2.000. Pemakaian 21 meter kubik hingga 30 meter kubik kita kasih 2.500 tarifnya. Pemakaian air di atas 30 meter kubik berarti 31 kubik yang ke-31 sampai seterusnya itu kita kasih misal harganya 3.000. Administrasi ini misal kita kasih 5.000. Perawatan kita nolkan, denda kita kasih 10.000. Lalu klik simpan. Golongan tarif rumah tangga berhasil disimpan. Ini kita hapus saja. Jadi misal kita punya dua skema golongan tarif saja ya. Yang pertama golongan rumah tangga, yang kedua golongan sosial. Coba ini kita edit, kita lihat dia untuk 10 meter kubik pertama tarifnya 2.000, karena ini sosial ini kita buat 0 saja. Ini kita nolkan, ini 0. Ini 0 karena sosial ya. Sosial ini misalnya untuk masjid, tempat-tempat ibadah itu, dan mungkin sekolahan. Biaya perawatan kita buat 0 juga, lalu klik simpan. Nah, di sebelah kanan itu ada denda. Misal kita aktifkan dendanya flat. Flat itu artinya telat sebulan atau lebih dari sebulan tetap dendanya 10.000. Atau jika kita hilangkan centangan flatnya, maka jika telat 1 bulan denda 10.000, telat 2 bulan denda 20.000 dan seterusnya. Batas tanggal bayar kita buat 20. Nah, di sini ada minimum pemakaian. Misal kita aktifkan minimum pemakaian adalah 10 meter kubik. Artinya jika ada pemakaian yang kurang dari 10 meter kubik, dia akan dianggap sudah menggunakan air sebanyak 10 meter kubik. Jangan lupa kita klik simpan. Oke. Ini kita masuk ke pencatat meter, menu golongan tarif kita tutup dulu. Nah, ini pencatat meter ya. Jadi nanti ini ada fungsinya. Misal ini kita rubah C001 itu untuk pencatat meter untuk area RW 01 RT 01. Nah, yang bawahnya keterangannya kita isi sama saja. Lalu klik simpan. Kemudian yang kedua kita rubah juga. Ini bisa dirubah sesuka hati ya, kodenya ini sesuka-sukanya saja. 02, misal ini pencatat meter untuk area RW
01 RT 02. Keterangannya kita isi sama dengan nama, lalu klik simpan. Pada dasarnya pencatat meter ini bisa dibuat banyak ya, tapi kami sarankan ya minimal 2. Baik, kita lanjut ke menu pelanggan. Kita tutup dulu menu pencatat meter. Di sini terlihat pelanggan masih kosong. Kita bisa tambahkan secara manual atau bisa juga secara import. Nanti setelah ini kita sampaikan cara importnya. Sekarang kita coba tambahkan secara manual dulu. Misal pelanggan 0001, namanya Udin, alamatnya RW 01 RT 01, telepon harus diisi, keterangan harus diisi sembarang saja. Golongan harus dipilih, karena dia Udin, harusnya dia golongannya rumah tangga. Pencatat meternya harus kita pilih, karena kalau kita lihat dari alamatnya dia RW 01 RT 01. Di sini kita pilih juga RW 01 RT 01. Meter akhir ini adalah meter akhir pelanggan tersebut. Kalau pelanggan baru ya biasanya isinya 0, atau kalau di desa kami tidak kami isi 0 untuk pelanggan baru, tapi kita isi 3 meter kubik untuk pelanggan pasang baru. Lalu kita klik simpan. Berhasil. Klik tutup. Setelah kita melakukan setting-setting ini, sebaiknya kita tutup dulu ya programnya ya. Kita tutup dulu, lalu kita jalankan lagi. Menghindari muncul pesan error. Kita lihat pelanggan, kita memiliki pelanggan 1 orang. Kita masuk ke input meter. Misal kita masukkan saya lupa tadi nomor pelanggannya berapa, ID pelanggannya PEL001, tekan enter. Kok tidak mau, sepertinya nolnya kurang 1, tekan enter, akan langsung muncul Udin. Nah, di sini meter awalnya atau meter lama 3. Kita masukkan meter baru, misalnya meter barunya dia 15 kubik. Lalu tekan enter. Stand meter akhir ingin disimpan, bisa tekan enter atau klik yes, sama saja. Nah, otomatis dia masuk ke kolom sini ya. Kita ke menu selanjutnya, yaitu menu tagihan. Ini kita tutup dulu menu input meter, kita ke menu tagihan. Otomatis pelanggan dengan nama Udin masuk. Kalau merah ini artinya dia belum lunas. Nanti kalau dia sudah lakukan pembayaran, dia akan lunas. Ini bisa diekspor ke Excel ya. Di sebelah bawah ada menu ekspor ke Excel. Bisa kita print juga rekapnya. Kita tutup menu tagihan, kita ke menu pembayaran. Misal pelanggan Udin datang untuk melakukan pembayaran, biasanya dia bawa struk pembayaran bulan sebelumnya ya. Kita tinggal masukkan ID pelanggannya,
0001, tekan enter. Nah, di sini kalau kita lihat ada tulisan merah, itu ada 01 tunggak tagihan. Kalau dia menunggak atau punya tunggakan 1 bulan, nanti di sini muncul 2 tagihan. Jika nunggak 3 bulan ya muncul 3 tagihan, dan seterusnya. Baik, sekarang misal pelanggan tagihannya adalah 19.000 dan melakukan pembayaran dengan nominal 50.000. Kita tekan enter. Pembayaran ingin disimpan, bisa tekan enter, juga bisa tekan klik yes. Nah, otomatis kalau printer terpasang, dia akan cetak struk tagihan. Hanya kebetulan saya ini printernya saya gunakan PDF printer atau cetak ke file. Misal kita simpan ke desktop saja. Save. Ini sedang ngeprint. Tidak ada tagihan untuk pelanggan dengan ID pelanggan bla 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 bla. Berarti sudah lunas. Ini kita tutup. Nah, nanti struk tagihannya bentuknya seperti ini kira-kira. Untuk bentuk struk tagihan ada beberapa pilihan, bisa dilihat di setting kertas. Ini bisa dipilih tergantung printer yang tersedia. Ini adalah printer dot matrix. Ini adalah printer thermal ya. Jika printernya jenisnya menggunakan kertas A4, kita gunakan yang ini. Atau printer ini printer kecil, jadi dia struknya kecil, lebarnya sekitar 6 cm. Kalau yang ini lebarnya 8 cm ya. Coba kita pakai yang ini, klik tutup. Tadi menu pembayaran sudah, sekarang lanjut ke menu daftar pembayaran. Di sini nanti jika yang melakukan pembayaran sudah banyak, otomatis akan muncul banyak juga ya. Ini karena baru 1, dia hanya 1. Dan ini bisa kita ekspor ke Excel. Di bawah ada tombol ekspor ke Excel. Atau kita bisa cetak ulang struk bukti pembayarannya. Caranya adalah klik, lalu klik ini ya, cetak ulang ini, lalu klik tombol cetak ulang. Ini sedang ngeprint. Nah, tadi kita pilih jenis kertas, struknya beda ya, untuk kertas dot matrix. Nah, nanti bentuk cetakan struknya seperti ini. Kita tutup, menu daftar pembayaran sudah, kita lanjut ke menu setting. Nah, di sini ada header. Header itu adalah nanti di sini tempatnya, di atas. Di sini ada footer, ini bisa diganti-ganti. Nah, footer itu nanti tempatnya di bawah, di sini. Setelah diganti ini, jangan lupa klik tombol simpan ya. Satu lagi yang penting, harus rajin-rajin membackup data. Data backupnya ingin disimpan di mana? Misal di C, klik select folder, lalu klik backup. Backup data pelanggan berhasil.
Oke, kita simpannya di C. Berarti data backup kita ada di C. Ini adalah data backup kita. Sebaiknya data backup ini disimpan di flash disk, jangan disimpan di komputer yang sama. Tujuannya jika terjadi kerusakan dengan komputer, kita masih memiliki data backupnya yang dengan mudah bisa kita kembalikan data kita. Jika kita memiliki data backup, kita bisa kembalikan data backupnya melalui menu restore. Caranya pilih backup untuk di restore. Ya, tinggal diklik, lalu klik. Data backupnya kita pilih ya, kita cari. Kalau di flash disk ya kita ambil dari flash disk. Lalu klik open. Di sini ada konfirmasi restore data. File bla 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 bla. Seluruh data lama di komputer akan hilang, dihapus bersih, digantikan dengan data hasil restore. Jadi data restore akan menggantikan seluruh data yang ada di komputer dengan data backup kalau kita lakukan restore. Kita klik no ya, karena kita tidak ingin restore. Jika diinginkan restore, kita klik yes. Demikian cara penggunaan SRA pelanggan. Jadi pelanggan ini bisa kita filter ya. Pelanggan untuk RT1 saja, atau pelanggan untuk RW1, RT2, lalu klik refresh, masih kosong. Baik, selanjutnya kita tutup dulu ini. Selanjutnya kami jelaskan cara import data pelanggan. Ini struknya kita tutup dulu. Ini kebetulan saya sudah siapkan data untuk bisa diimport. Kita buka. Datanya seperti ini, kolom 1 nomor rekening, kolom 2 nama, terus sampai kolom terakhir itu stand akhir, dan sebaiknya berurutan seperti ini ya. Contoh data ini bisa di-download bersama dengan installer SRA. Sekarang kita coba import data dari Excel ini, sehingga kita tidak perlu memasukkan data pelanggan satu persatu. Kalau ada ribuan pelanggan, harus memasukkan pelanggan satu persatu, capek ya. Cara importnya adalah buka MySQL front, klik yang sebelah kiri, klik PAMDB itu sebelah kiri, lalu klik tombol pelanggan yang ini ya, klik data browse, lalu klik file, import, MS Excel file, lalu pilih di mana data Excel yang sudah dipersiapkan untuk diimport. Data saya ada di sini, lalu klik open, pilih, klik forward, fill, maaf salah, ini harus dicentang ya, use headline. Klik forward, pastikan di sebelah kiri filenya nomor rekening, di sebelah kanan nomor rekening juga, terus ke bawah
Jika filenya isinya golongan, maka harus ke golongan juga. Terus ke bawah sampai stand akhir, maka di sini juga stand akhir. Ini adalah kolom-kolom yang ada di file Excel kita ya. Lalu klik forward, lalu klik finish. Di sini terlihat ada 44 pelanggan yang berhasil kita import. Kita coba buka dulu file Excel-nya. Perhatikan bahwa ini semua kolom ini harus diisi. Nama, alamat ini bisa diisi sembarang saja. Nomor telepon jangan dikosongkan, bisa diisi 0. Keterangan jangan dikosongkan. Dan golongan ini harus, golongan yang ada di kolom golongan ini harus ada juga di aplikasi SRA. Ini kita tutup dulu. Kita buka aplikasi SRA-nya. Kita buka menu golongan. Di sini ada golongan R yaitu rumah tangga dan golongan S sosial. Nah, di file Excel kita ini harus golongannya berisi S atau R. Kalau ada 3 golongan ya S atau R atau golongan yang lain. Di sini ada kolom charter, itu juga harus ada C0001 dan C002 ya charternya. Ini juga harus ada di aplikasi SRA. Kita tutup golongan tarif dulu, kita buka pencatat meter. Nah, di sini ada kode C0001 dan C0002. Sama di Microsoft Excel juga C0001 dan C0002. Nah, ini adalah stand akhirnya ya. Kalau belum ada stand akhirnya ya bisa diisi 0 saja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat hasil impor data kita di menu pelanggan. Nah, sekarang kita sudah memiliki pelanggan sebanyak 45. Pelanggan yang paling bawah adalah yang tadi kita input manual, dan pelanggan 1 sampai pelanggan 45 adalah hasil dari import kita. Ini kita ingin tampilkan pelanggan RW1, RT1 saja. Bisa kita pilih pencatat meternya lalu klik refresh. Berarti pelanggan untuk RT1, RW1 itu ada 23 pelanggan. Jika pelanggan untuk RW1, RT2 itu ada 22 pelanggan. Ini bisa kita ekspor ke Excel ya. Bisa diklik tombol ekspor ke Excel kalau mau diekspor ke Excel. Mungkin untuk tujuan backup data juga ya. Demikian. Demikian tadi cara instalasi dan penjelasan singkat cara pengoperasian software rekening air. Selanjutnya bisa dipelajari sendiri lebih lanjut. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa WhatsApp ke nomor WhatsApp kami.